wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Oh ini Bu, mohon maaf nih di sela-sela kesibukan waktu Ibu ya Bu, saya mau minta izin untuk bincang-bincang wawancara ya Bu ya, Silakan. terkait dengan pengalaman Ibu selaku pimpinan di SMP Negeri 17 Jakarta Bu. Ini hari ini saya mau bicara tentang dilema etika ya Bu, tentang pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Selama ini Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Memang dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah itu kadang kita dihadapkan pada situasi yang kadang menjadikan dilema buat kita. Nah, biasanya itu dihadapkan pada masalah-masalah yang kadang memiliki nilai-nilai yang sama-sama benar. Itu kadang kalau sama-sama benar muncullah dilema bagi kita. Itu biasanya kami menemukan masalah tersebut. Tapi di sisi lain juga kadang masalah yang kita hadapi ada sisi benarnya, ada juga sisi salahnya. Jadi kadang itulah yang kita identifikasi mengenai dilema etika yang sama-sama benar dan bujukan moral yang salah satunya ada nilai kebenarannya tapi ada juga yang salah. Baik ya Bu ya, sepanjang pengalaman Ibu ya jadi kepala sekolah, nah ya yang tadi kasus-kasus yang memiliki kepentingan, yang dua-duanya sama-sama benar, yang dua-duanya sama-sama memiliki nilai kebajikan. Nah itu bagaimana menurut Ibu? Kalau saya dihadapkan pada situasi seperti itu, maka ada satu pegangan buat saya bahwa keputusan yang saya ambil itu karena saya ini kepala sekolah itu harus berpihak kepada siswa. Berpihak kepada siswa. Ya, apapun masalahnya itu tetap mengutamakan peserta didik. Kemudian berikutnya ada nilai kebajikan. Kalau saya mengambil keputusan ini mengandung nilai kebajikan apa enggak? Itu yang kedua. Terus kalau berikutnya, kira-kira saya sebagai pimpinan ini terhadap masalah tersebut ada kepeduliannya enggak untuk menyelesaikan masalah? Jadi ketiga hal itulah yang kadang menjadi pegangan buat saya kalau saya dihadapkan pada dilema etika ataupun bujukan moral. Kemudian langkah-langkahnya di prosedur dalam pengambilan keputusan pada dilema etika. Dilema etika ya. Jadi memang kadang saya harus mempunyai langkah-langkah yang harus saya lakukan. Yang pertama itu karena kita ini sebagai manusia ya, makhluk sosial yang mungkin di lingkungan masyarakat itu kan pasti ada nilai-nilai lah yang dipegang oleh masyarakat tersebut. Nah, kita terutama kepala sekolah itu ya harus mengetahui nilai-nilai yang berlaku di masyarakat itu apa. Itu yang akan menjadi pegangan buat kita setiap kita menghadapi suatu masalah atau mengambil keputusan. Nah, ketika ada masalah, katakanlah dilema etika, yang kita harus tahu itu siapa saja yang terlibat di dalam masalah tersebut. Apakah antara siswa dengan siswa, apakah antara siswa dengan gurunya, atau antara guru dengan guru. Itu harus diketahui dulu siapa nih yang terlibat di dalam masalah tersebut. Nah, setelah itu tentu yang namanya masalah itu kan ada informasi yang kita dapat, ada data, ada fakta. Nah, itu kita gali. Kita gali data fakta yang berhubungan dengan masalah atau kasus yang kita dapat. Itu langkah berikutnya. Setelah kita data, berikutnya semua data yang kita dapatkan itu kita uji apakah data ini memiliki atau termasuk kategori dilema etika atau bujukan moral. Itu kita uji masing-masing kita uji. Nah, setelah kita uji, tentu kita harus mengambil suatu resolusi yang harus kita tentukan sebagai satu pilihan.
di dalam menentukan resolusi ini, patokan saya harus melihat kira-kira hasil akhir dari keputusan yang saya akan ambil itu apa hasilnya. Jangka panjang itu. Iya, kemudian landasan hukumnya ada nggak? Karena kalau kita mengambil keputusan tidak memiliki landasan hukum juga salah. Nah setelah itu baru ada opsi lain nggak dari sekian resolusi yang tadi itu. Nah setelah menentukan resolusi baru mengambil keputusan. Tidak selesai di situ. Selesai kita ambil keputusan, kita lihat dari keputusan kita ambil itu kira-kira apa dampaknya, apa refleksi untuk evaluasi jika ada kasus-kasus yang serupa ya. Kayak gitu biasanya. Baik Bu. Nah selama ini Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu? Memang satu keputusan harus kita pertimbangkan efektif atau tidaknya itu tergantung kita memiliki tadi yang langkah-langkah yang prosedurnya itu tadi kita harus memiliki prosedur yang benar itu. Itu pasti kalau prosedurnya benar pasti keputusannya efektif. Kemudian kita juga harus punya prinsip dalam mengambil keputusan, prinsip buat bersama gitu. Jadi kalau sudah punya prosedurnya, sudah berpegang pada prinsip, pada paradigma yang berlaku, pada nilai-nilai kebenaran, saya yakin keputusan yang diambil akan kemudian dalam pengambilan keputusan tentu nggak mulus ya Bu, ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Kira-kira selama ini tantangan yang menurut Ibu dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu apa ya? Selama ini yang membuat tantangan saya itu kadang kalau merubah mindset seseorang. Iya. Merubah mindset seseorang itu nggak mudah. Apalagi kalau sudah menjadi budaya seperti di SMP Negeri 17. Kalau sudah membudaya, kita mau mengubah mindsetnya itu ya perlu kesabaran, perlu waktu gitu. Karena perubahan paradigma itu memerlukan waktu yang tidak cukup sedikit. Jadi itu yang kadang tantangan bagi saya tuh merubah mindset teman-teman aja. Gimana supaya mereka tuh sadar bahwa sudah terjadi perubahan paradigma. Bagaimana supaya mereka tuh mengikuti paradigma yang berlaku zaman sekarang. Itu tantangan saya. Baik. Kemudian selain tantangan ada faktor yang mempermudah ya Bu dalam mengambil keputusan. Kira-kira yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang mempermudah saya itu kebetulan saya itu kan mempunyai atasan. Nah kadang saya kalau mengambil keputusan itu suka berkonsultasi dulu dengan atasan-atasan saya. Kira-kira nih kalau ada masalah seperti ini, saya mengambil keputusan begini, kira-kira bagaimana Bu, bagaimana Pak, saya mohon masukannya. Itu tetap kolaborasi ya Bu? Ya berkolaborasi dengan atasan, karena kan mereka atasan saya. Betul. Jangan sampai saya disalahkan tanpa berkonsultasi dulu dengan mereka. Nah dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan mereka ya itulah yang memberi saya kemudahan. Karena kan masukannya dari mereka, sehingga saya tinggal melaksanakannya aja. Baik Bu. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan di atas ya Bu ya, tentu banyak pelajaran yang Ibu dapatkan sepanjang Ibu jadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini ya Bu. Kira-kira pelajaran yang Ibu dapatkan itu apa ya Bu? Ya, saya menyadari ya bahwa semakin banyak kita menghadapi masalah, semakin sering kita menyelesaikan masalah, itu membuat kita bertambah keterampilan kita. Jadi ternyata menyelesaikan masalah itu sebuah keterampilan juga. Yang kalau kita lakukan sering, itu keterampilan kita semakin bertambah. Jadi itu yang saya sadari bahwa ternyata ini suatu keterampilan juga bagi saya. Baik Bu, terima kasih Ibu atas segala pengalaman yang sudah Ibu ceritakan dalam
pengambilan keputusan ya, baik berupa dilema etika ataupun bujukan moral. Tentunya ini akan menambah pengetahuan saya, terutama dalam tugas saya selaku CGP pada kesempatan hari ini. Bu, tolong doakan kami, mudah-mudahan semuanya lancar dan semoga juga segala urusan ibu juga lancar, sehat selalu Bu Analis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Kelihatan dari mukanya berseri-seri Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Pak, sebelumnya di sela-sela kesibukan Bapak ya Pak, saya minta izin Pak, minta izin bincang-bincang wawancara gitu Pak, terkait dengan pengalaman Bapak sebagai pimpinan di SMP Negeri 4 terkait dengan dilema etika. Diizinkan ya Pak? Boleh. Baik. Selama ini Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di SMP Negeri 4? Iya. Jadi kita kan kalau kasus dilema etika berarti itu mengenai benar-benar ya. Sementara kalau rujukan moral itu berarti kan ada benar salah ya. Kalau untuk memudahkan saya bahwa ini termasuk yang etika atau rujukan moral, saya mengambil dari yang rujukan moral dulu. Jadi kalau rujukan moral itu kan kecenderungan lebih mudah, kita identifikasi. Jadi kalau misalnya sudah ada regulasi atau peraturannya, kemudian normanya sudah jelas gitu ya, maka kalau itu tidak termasuk kategori dalam rujukan moral, berarti kemungkinannya lainnya tidak. Itu gitu. Biasa saya identifikasi ya seperti ini. Sepanjang pengalaman Bapak sebagai kepala SMP 64 dalam pengambilan keputusan, terutama untuk dilema etika dan kasus-kasus yang punya dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama memiliki nilai kebajikan. Itu bagaimana caranya? Ya. Jadi pada prinsipnya untuk pengambilan keputusan itu kan saya dimulai dari, karena saya posisinya kepala sekolah yang terjadi atau yang sering terjadi tidak langsung saya hadapi, tapi berdasarkan dari laporan dari teman biru ya. Nah, jadi intinya kalau apabila ada laporan, maka saya mengidentifikasi dulu nih, kira-kira ini termasuk lain, jadi identifikasi ada. Kemudian setelah laporan itu diterima, kita identifikasi, lalu berikutnya ya saya ajak timnya yang tadi melaporkan atau siapapun yang melaporkan untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat di sana. Dan yang berikutnya ya kita gali informasi berbagai macam terkait apa yang dilakukan, kemudian nanti kita sinkronkan dengan apa yang didapatkan oleh dari teman-teman, kemudian dengan yang bersangkutan atau pelaku atau yang bersinggung langsung. Lalu nanti setelah itu dari hasil tim itu yang kita selanjutnya keputusan itu nanti kita refleksikan ulang, apakah bisa berdampak nanti, apakah nanti di suatu saat bisa kan ketemu lagi dengan kasus-kasus yang Itu sudah mewakili pertanyaan saya berikutnya Pak, ya, langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan sebelum mengambil keputusan ya Pak ya. Dan kemudian selama ini ya Pak, selama menjadi kepala sekolah, yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika tersebut? Ya, yang efektif berarti kan yang paling efektif ya saya melibatkan semuanya ya. Kolaborasi dari. Nah, jadi artinya keputusan itu yang paling efektif itu bukan dari keputusan saya pribadi, tetapi saya ada pertimbangan dari yang lain-lain, karena yang justru yang tahu persis perjalanan tentang itu, meskipun decision makernya ada saya nanti yang saya putuskan, tetapi
tapi pertimbangan dari teman-teman itu lebih banyak ya. Jadi keputusan tim yang menurut saya lebih efektif. Jadi tidak memanfaatkan otoritas dari kepala Iya. sekolah ya Pak ya. Baik, selanjutnya apakah Bapak memiliki tantangan ya Pak selama ini dalam mengambil keputusan dalam dilema Iya. etika? Kalau tantangan yang sering yang saya hadapi justru tantangan manakala kita harus atau mengajak kerjasama dengan dari pihak orang tua atau dari pihak lingkungan di sekitar. Karena kasus-kasus yang pernah saya alami kebanyakan itu kan terkait dengan peserta didik atau siswa yang memang notabene justru akar masalahnya bukan di sekolah, akar masalahnya adalah di rumah. Nah, sehingga saya membutuhkan informasi terkait apa yang bisa dilakukan oleh pihak. Nah, ternyata memang tantangan di situ. Ternyata kan orang tua memang mungkin ketidakpahamannya tentang apa yang harus dilakukan apabila masalah itu terjadi. Terus yang kedua mungkin ada sebagian orang tua yang mungkin lebih peduli terhadap permasalahan yang ada di rumahnya, padahal itu adalah anaknya sendiri misalnya. Tapi itulah yang terjadi. Jadi tantangan justru lebih banyak dari kasus seperti itu dari yang saya alami. Tantangannya dari orang tua yang Iya. lebih tadi Bapak detail Bapak katakan bahwa sebagian orang tua tidak peduli dan Iya. kurang peduli ya Kurang. terhadap anaknya. Baik. Kemudian selama ini Pak dalam pengambilan keputusan ya Pak tentu ada tantangan, ada juga yang mempermudah Bapak. Iya. Nah kira-kira faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Ya, Apa itu? yang paling saya yang bisa mempermudah ya, ini dari tim yang mungkin jadi saya kalau misalnya mengambil keputusan, saya akan memanggil tim saya yang justru mungkin lebih kompeten terkait dengan bidang itu. Saya meramu menjadi sebuah satu keputusan, tetapi untuk mempermudah atau menjadi lebih efektif ya dari teman-teman itu. Jadi saya mengait yang prosedural saja sih kalau berkaitan dengan siswa mungkin ya ketika wali kelas kesiswaan mungkin menangani langsung gitu. Itu justru jauh ya. Kalau misalkan dilema etika yang sifatnya bukan peserta didik, ada yang misalnya guru atau segala macam, mungkin saya akan cenderung ke yang paling senior di sini karena beliau lebih paham tentang kondisi di sekolah. Baik, Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi banyak sekali pelajarannya buat saya ya Pak ya. Kemudian pertanyaan saya, pelajaran apa yang kira-kira Bapak dapatkan berdasarkan pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan pada sebuah dilema etika? Baik. Jadi yang saya dapatkan karena dilema etika itu kan ibaratnya gini, kita harus membuat sebuah keputusan yang paling baik, karena kalau saya rasa semua keputusan itu mungkin baik, tetapi yang terbaik buat kedepannya gitu. Nah maka karena kita harus memutuskan sesuatu yang berdampak kedepannya, dibutuhkan kehati-hatian. Jadi tidak terburu-buru untuk memutuskan gitu. Terus ya harus pandai mengelola emosi juga, karena kan kalau kita terbawa suasana justru malah kurang bagus. Jadi lebih baik kita dalam posisi yang emosi kita terkendali, sehingga pada saat memutuskan dengan berbagai pertimbangan ya kita bisa putuskan lebih baik. Karena dalam kita mengambil keputusan itu tidak sepenuhnya langsung begitu saja, kadang membutuhkan pertimbangan. Jadi kayak misalkan ada kasus misalkan kita untuk hanya bisa kita tim kita saja, tapi ada satu kondisi kita harus berkoordinasi dengan atasan saya, bisa di pengawas, di sudin atau di kasatan puncak. Jadi intinya kita pelajaran yang saya ambil ya jangan terburu-buru untuk membuat sebuah keputusan. Jadi melalui banyak pertimbangan Iya. memikirkan jangka panjangnya seperti apa tentunya Pak. Baik Pak,
Terima kasih banyak Bapak atas sharingnya, atas pengalaman Bapak yang luar malang melintang ya di dunia pimpinan SMP ya Pak ya. Masya Allah, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga Bapak Ai sehat selalu, kemudian ilmunya dapat berkah bagi kita semua. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.